Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal suspensi lagi, dan yang kali ini adalah hubungannya suspensi empuk dan kecepatan ya. Karena ada yang ngomong bahwa kalau pingin kencang itu paling enak suspensi keras. Kalau suspensinya nggak keras nggak bisa kencang. Jadi ya menarik ya, karena penulis kok jadi ketemu ada orang yang punya pendapat seperti ini ya. Sebenarnya keras dan empuknya suspensi itu kebutuhannya ditentukan dari kondisi jalan. Mungkin sekarang ini kalau memperhatikan, penulis kalau di lewat jalan yang ini ya, itu sekarang pasti pelan. Kenapa seperti itu? Karena suspensi depan dan belakang motor penulis ini sudah mulai lemah hambatannya. Dan untuk kondisi jalan seperti ini, di mana perubahan jalannya terjadi cukup banyak ya, Jadi ketika jalan di kecepatan 50 atau 60 itu bakal sangat sering sekali, mungkin sekitar berapa hertz, mungkin 20-50 hertz gitu ya, gitu ya. Penulis maaf nggak bisa bayangkan, entah apakah suara suspensi itu bisa kedengaran juga lewat kamera. Tapi penulis jalan lambat karena kalau jalan lebih cepat frekuensinya akan terlalu tinggi dan membuat suspensi itu jadi nggak sempat untuk siap lagi ke posisi semula. Jadi kalau penulis jalan lebih cepat akan banyak sentakan-sentakan, karena suspensi pas lagi bergerak memanjang ketemu dengan perubahan jalan lagi yang membuatnya mental balik dengan jauh lebih cepat. Dan ketika sudah balik lagi ke posisi awal dengan sangat cepat, ketemu lagi perubahan jalan yang membuat sentakannya jadi 2 kali lebih cepat juga. Mungkin yang berikutnya nggak nemu sentakan lagi, tapi ya itu bisa bikin suspensi depan ini jadi jedak-jeduk. Jadi jedak-jeduknya bukan karena mentok, tapi karena sentakan dari suspensinya. Nah, kalau di jalan beton ini perubahan permukaan jalannya lebih panjang. Jadi jalan terlalu pelan malah gak enak. Penulis perlu jalan agak lebih kencang, misal kecepatan 60 gini. Nah ini kayak sok banter. Kalau bisa lebih kencang lagi bakal lebih halus untuk motor penulis. Bahkan kalau di jalan beton gini, karena perubahan permukaannya tidak terlalu banyak, maka goncangannya akan lebih sedikit kalau jalan lebih kencang. Mau jelasin apa tadi? Yang jelas intinya, yang namanya suspensi itu betul-betul bergantung pada kondisi jalan. Dan ini penulis ngasih contohnya di kondisi jalan yang gak roto ya, yang ini nggak rata dengan perubahan permukaan jalan yang lebih jarang-jarang, tapi bukan berarti jarang. Yang sebelumnya tadi perubahan permukaan jalannya sangat tinggi, jadi harus pelan-pelan. Ini kalau jalan kecepatan segini malah nggak enak ya, karena
nggak sesuai dengan frekuensi perubahan pairnya. Bisa nggak sih ya? Membingungkan nggak penjelasan penulis ini ya? Yang jelas pair empuk atau keras itu sangat bergantung pada kondisi permukaan jalan. Jadi kalau perubahan permukaan jalannya misalnya sangat besar tapi jarang-jarang gitu ya, maka yang enak ya yang empuk, yang minim hambatan. Tapi begitu perbedaan perubahannya frekuensi yang sama tapi lebih kecil, terus kemudian dijalankan di kecepatan lebih tinggi, maka yang terlalu empuk pun jadi nggak enak, karena suspensi jadi belum siap ke posisi semula, sudah kena lagi. Akhirnya ya suspensi bisa mentok, bisa jadi makin pendek. Kalau sebaliknya suspensi pergerakannya terlalu cepat, maka suspensi itu jadi bisa liar karena sentakannya bisa double. Nah, kita sekarang bicara soal empuk dan kencang ya. Keras dan kencang. Mau bicara keras itu pasti kencang ya, sebenarnya tergantung dari medannya juga. Yang namanya medan juga beda-beda ya. Yang penulis alami pasti beda dengan rider lain, karena kalau kita lihat video-video yang menunjukkan motor-motor kencang, motor bisa jalan 150, 160, 190, itu kan jalurnya jalur mulus semua ya. Jalannya bener-bener mulus, nggak kayak jalur yang penulis lewati begini yang ya jalannya banyak guncangan gitu ya. Kalau di jalur banyak guncangan ini, kita lihat contohnya lah, motor 2 ini Vario banter. Kenapa? Bukan karena motornya gak kuat banter, tapi suspensi ini ya. Ini loh, lihat goncangannya, kelihatan mata besar ya, gak iso anteng motor. Jadi nggak heran bila mereka itu nggak bisa jalan kencang di jalur seperti ini. Penulis sendiri ya motornya sudah nggak standar, suspensi ya kebetulan pakai yang double action. Jadi kondisinya bakal lebih baik lah daripada standarnya. Jadi suspensi itu ya yang paling buruk itu adalah yang standar. Jadi suspensi standar itu buruknya ada terutama ya karena sifatnya yang single action. Ya kalau ngomong soal suspensi ya penulis maksud ya tentu yang matic ya, motor matic. Kalau motor lagi ya beda lagi. Kalau motor lagi ada yang sudah move on ke double action, tapi di motor matic kebanyakan suspensi itu single action. Dan suspensi single action itu adalah suspensi yang hanya cocok untuk jalur yang super datar, super mulus. Jadi jalannya betul-betul datar ya, nggak kayak sini yang wis keriting banyak tambalannya.
Nih tambalan ya, tambalan ini lebih cepat daripada yang penulis bisa ngomong. Sak pirang-pirang tambalannya. Dengan tambalan sebanyak ini ya, suspensi single action itu jadi suspensi yang paling parah untuk dipakai. Tentu ya ini untuk kondisi jalan yang penulis lalui. Kalau yang jalan Jakarta yang mulus, wah ya itu beda lagi lah ya. Jadi ngomong lebih kencang, lebih keras itu nggak selalu benar. Di jalan yang super mulus, super datar, suspensi keras itu memberi keuntungan apa ya, lebih sigap gitu loh, untuk pengendaraan lebih sigap, untuk respon lebih sigap. Tapi ya tentu ya shock breakernya, hambatan shock breakernya juga harus seimbang. Kalau hambatan shock breaker minim, malah petaka. Bisa terjadi apa jenenge sing setange iku geter goyang kiri kanan niku. Apa sih jenenge? Wobble ya. Kalau terjadi wobble bahaya. Jadi keras iya, tapi hambatan shock breakernya harus juga ada. Kalau untuk yang hambatannya separuh, penulis nggak tahu ya, penulis nggak pernah ngerasakan. Jadi kan ada kan tipe suspensi di mana hambatannya di satu sisi, pernya di satu sisi. Penulis nggak pernah merasakan itu. Enak tangga, karena tentunya getaran terjadi dari satu sisi gitu ya. Penulis nggak tahu. Kalau penulis sih terus kebiasaan rata kiri kanan ya. Nah, tentu ada ya suatu situasi di mana jalannya itu atau keriting sidik gitu ya. Nah kalau keriting sidik itu dari shock breakernya yang terutama sangat penting. Jadi mungkin dari pernya sudah nggak perlu banyak berubah, tapi dari hambatan shock breakernya yang harus dituning, di setel segini segini gitu ya. Nah itu kalau di istilahnya di rebound. Kalau rebound sendiri ya sebenarnya macam-macam ya caranya ya. Penulis sendiri juga nggak paham dengan kebutuhannya. Kayak butuh untuk drag gitu ya, butuh iso ndeprok gak balik gitu kan, ada gitu ya. Ada juga yang butuh racing ya. Habis ndeprok langsung balik ya. Itu juga ada kan. Kalau sudah butuh racing itu betul-betul tergantung lintasan dan sirkuitnya wis. Kalau jalan masa ono sirkuit keriting kan ya, tapi kan kita beda. Kita itu ada di jalan raya ya, kondisi jalannya ya nggak selalu kayak lintasan balap lah. Kalau ya minim kalau yang penulis alami kayak gitu. Bagian jalan mulus cuma sebentar loh. Mungkin kalau yang lagi kondisi pagi gini cuma yang setelahnya Medaeng situ itu mulus. Walau ya harus pilih-pilih jalan, karena mulusnya cuma di satu bagian jalan aja sing rotok kanan gitu ya. Kalau lewat sebelah kiri ya padha wae ana tambalane. Terus penulis ngomong ampuh itu juga relatif ya. Dari hambatan yang pertama single action itu parahnya adalah karena ketika bergerak memanjang
dia dihambat, sementara yang bergerak memendeknya itu tidak dihambat. Single action akan sangat membantu ya di jalan super mulus, super datar, terus nanti ketemu sambungan jalan ada jeduk, entah naik entah turun gitu ya. Karena misalnya naik ya, karena bagian memendeknya tidak dihambat, sentakan yang sampai ke badan itu akan jauh lebih minim. Karena yang namanya shock breaker menghambat gerakan suspensi itu juga akan memberikan sentakan ke badan. Jadi kalau nggak ada sentakan ke badan akan terasa sangat nyaman. Jadi kalau kondisi jalan super mulus, super datar, suspensi yang single action itu akan sangat nyaman dibanding suspensi double action. Kerasa enak gitu ya, jeleng gitu ya, lewat sambungan jalan gak kerosok. Kalau pakai double action kerosok, soalnya apa? Yang double action akan menghambat gerakan memendeknya juga. Jadi begitu gerakan memendeknya kena, jadi apa? Kerasa sentakannya. Tapi itu di kondisi jalan yang super mulus, super datar, yang perubahan permukaan jalannya terjadi cuma sekejap ke sekejap saja, cuma 1 atau 2 di tiap kilometer. Nah, hasil akan berbeda jauh begitu perubahan permukaan jalannya terjadi sekali tiap meter atau ya tiap 10 meter gitu. Itu bakal beda ya, terutama yang sekali tiap meter ini. Sekali tiap meter kecepatan misal 60, 70, semeter disuruh memendek, waktu memanjangnya lagi kehambat, belum sempat kembali normal sudah ada perubahan permukaan jalan lagi, makin pendek lagi. Jadi meter pertama makin pendek, meter kedua makin pendek, meter ketiga makin pendek lagi, meter keempat makin pendek, seterusnya gitu. Sampai ke 6 mentok sudah karena kehabisan jarak main. Nah, beda dengan yang double action. Kalau yang double action karena kehambat di meter pertama pendeknya nggak akan terlalu banyak, di meter kedua ya nggak terlalu banyak juga karena ada hambatan di situ. Jadi ketika terjadi perubahan permukaan jalan, yang double action ini tidak akan jadi makin lama makin memendek. Jadi kalau dibandingkan misal yang single action itu memendek di di 6 perubahan permukaan jalan, di 6 pertama mungkin terasa empuk-empuk, begitu di meter ke-6 langsung keras sekali karena sudah mentok. Sementara yang double action mulai dari yang pertama aja akan terasa agak keras, tapi tidak akan pernah mentok, sehingga walau sudah 6-7 kali lewat perubahan permukaan jalan masih akan dalam toleransi. Jadi perbedaan kenyamanannya seperti itu. Dan ya seperti penulis bilang tadi, kekuatan per itu juga akan bergantung dari seberapa sering perubahan permukaan jalan dan kecepatan berkendaranya. Jadi kalau untuk situasi tertentu
enaknya yang per ukuran sekian gitu ya, dipakai di kecepatan yang beda, dipakai di jalan yang beda, rasanya ya bakal beda juga, jadi nggak nyaman. Ya itulah ya repotnya suspensi, karena suspensi itu ya cocoknya hanya untuk situasi tertentu saja. Oleh karena itu dari pabrikan juga membuat lebih adaptif. Untuk cara yang termurah adalah menggunakan metode per yang dual rate. Jadi pernya itu ada per empuk, ada per keras dalam satu batangan. Jadi ada yang ulirannya rapat, ada yang ulirannya renggang. Yang ulirannya renggang itu lebih keras ya, ulirannya rapat itu lebih empuk. Terus dari sisi shock breakernya ada slow dan fast ya. Slow dan fast ini menunjukkan kecepatan pergerakan dari suspensinya, dan kecepatan pergerakan dari suspensi ini ditentukan oleh ya jalan dan kecepatan. Jadi kondisi jalan tertentu, perubahan jalan tertentu kalau dilalui di kecepatan sekian akan menghasilkan kecepatan pergerakan suspensi yang sekian gitu ya. Fast itu mengacu ke perubahan permukaan jalan, slow itu mengacu ke perubahan handling ya, biasanya kalau untuk mobil. Nah, untuk yang slow dan fast ini sebenarnya ya kurang relevan untuk dibahas, karena biasanya hanya ada di motor trail atau motor sport mahal ya. Jadi ya motor-motor kelas NMAX gini, jangankan yang slow and fast, lawang suspensinya single action ya. Sementara itu yang pakai slow and fast itu pasti double action, nggak mungkin enggak. Jadi yang slow and fast itu slownya itu biasanya mengacu ke perubahan handling, terutama di mobil ya. Kalau di motor ya perubahan ayunan lembut lah ya, antara akselerasi, deselerasi, ngegas, ngerem gitu ya. Kan waktu ngegas pergerakannya suspensinya itu ya nyut gitu kan. Kayak contohnya ini direm, jadi cute gitu ya. Itu termasuk slow. Lo terjadinya kurang dari 1 detik ya, itu termasuk slow. Sementara yang fast itu kalau kena perubahan permukaan jalan ya, soalnya cerak curug cepet sekali gitu. Mungkin ada yang ngomong slow dan fast itu bisa diatur dengan merubah kekentalan oli. Kalau dari istilahnya itu nggak tepat ya, nggak tepat, karena yang namanya slow itu mengacu ke kecepatan pergerakan suspensi, bukan mengacu pada seberapa lambat gerakannya kalau didorong tangan. Jadi kalau didorong tangan itu ya pasti slow, masuk slow semua. Sak cepet-cepetnya gerakan tangan masuk slow semua. Nah, ada yang ngomong ini tipenya slow, pakai oli suspensi yang kental. Jadi kalau kita tekan gini slow geraknya, dilepas juga slow geraknya. Untuk bisa memendek slow. Ya emang sih kalau caranya ngukurnya kayak gitu, iya kekentalan itu bisa masuk slow dan fast. Tapi slow dan fast secara umum kalau di suspensi itu mengacu ke gerakan suspensinya, di mana kekentalan oli
itu menentukan seberapa besar hambatannya di kecepatan tertentu. Nah, orang yang mau slow dan fast itu biasanya seumur hidup nggak pernah lihat hasil dyno suspensi. Hasil dyno suspensi itu ada dua ya. Yang satu mengacu ke gerakan fisiknya, jadi posisi X dan Y itu posisi X-nya itu mengacu ke gerakan naik turun, Y-nya itu in dan out-nya seberapa banyak tekanannya kalau nggak salah ya. Sembuh lah sing pertama lali, yang penulis ingat yang kedua. Yang kedua merupakan kalkulasi dari hasil pertama. Jadi kalau yang grafik pertama itu adalah data mentah nih dari gerakan suspensi, bisa kelihatan pas makin pendek hambatannya berapa, pas makin panjang gerakan hambatannya berapa. Kalau di grafik yang kedua itu adalah grafik antara sumbu X-nya itu adalah kecepatan pergerakan suspensi. Jadi satuannya adalah meter per second ya. Apa ya? Akselerasi apa kecepatan ya, Bu? Lali. Kalau nggak salah sih kecepatan. Jadi sumbu X-nya itu merupakan kecepatan pergerakan, dan sumbu Y-nya itu adalah seberapa besar hambatannya. Jadi suspensi kalau benar-benar dituning secara balapan itu pasti akan memanfaatkan dyno suspensi. Nah, dyno suspensi itu sumbu X-nya itu kecepatan pergerakan suspensi, sumbu Y-nya adalah seberapa besar hambatannya. Nah, kalau olinya diganti yang lebih kental, maka yang terjadi adalah ya hambatannya, yang sumbu Y-nya itu yang akan berubah. Jadi makin tinggi semua. Diganti makin encer ya makin rendah semua. Apakah kalau diganti olinya terus sumbu X berubah? Ya enggak, karena sumbu X-nya itu merupakan aksi dari luar, bukan dari suspensinya sendiri, bukan reaksi dari suspensinya. Merubah oli nggak akan berubah sumbu X, yang dirubah adalah sumbu Y-nya. Jadi digerakkan tangan terus jadi pelan, jadi cepat, itu ya sudah bukan bukan standar ya. Itu karena orangnya nggak punya mesin dyno suspensi. Nah, mesin dyno suspensi itu penting karena apa? Karena dibutuhkan hambatan tertentu untuk bisa bikin kendaraan itu gripnya paling maksimal. Karena hambatan yang terlalu besar nggak bagus, hambatan yang terlalu lemah juga nggak bagus. Kecepatan pergerakan suspensi sekian, butuhnya hambatan suspensi sekian. Kalau yang pro sekali, grafik antara kecepatan pergerakan dan hambatannya berapa itu bisa diatur semau-maunya, sesuai kebutuhan, sesuai ya lintasan dan macam-macam. Pingin yang high speednya lemah sekali atau keras sekali bisa diatur seenaknya. Tapi kalau yang namanya suspensi motor murah yo paling cuma 2 tahap. Isone cuma wes pingin sing empuk apa sing atos. Engko lek sing soal kecepatan tinggi banget mental ya wis beda maneh, gak ngurus itu. Karena ya namanya klepnya juga cuma 1. Sementara itu kalau yang di tipe suspensi mahal kan klepnya banyak. Karena klepnya banyak, untuk high speed dan low speed bisa diatur sendiri-sendiri. Wes ya wes lah, itu aja. Tapi intinya
Ya keras nggak mesti kencang. Kencang itu tergantung apakah suspensinya wis sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau untuk penulis sendiri ya suspensi penulis ini termasuk empuk. Di jalan kayak gini ya karena hambatan suspensi ini wis mulai lemah, jadi harus pelan kalau mau nyaman. Tapi di jalan beton tadi bisa kelihatan bahwa penulis jalan kencang itu kayak nggak ada hambatan sama sekali ya. Sementara itu motor-motor yang suspensinya standar lewat di jalan beton itu pasti bakal kehambat, bakal kehalang sama suspensi dari bagian ban belakangnya, pasti akan berosilasi sangat kencang atau menyentak-nyentak nggak karu-karuan sehingga membuat motornya nggak bisa kencang. Jadi kalau pingin kencang ya rekomendasi penulis yang pertama adalah ganti suspensi aftermarket selain merek Jepang, karena merek Jepang yang dijual di Indonesia kebetulan kebanyakan itu yang amit-amit ya, yang single action. Teknologi ini kuno tapi bentuknya njaba tok sing digawe api. Yang bagus ya Ohlins. Kemahalan Ohlins cari ISS yang ukuran pirnya sama kayak Ohlins. Kalau nggak ada ya wis terpaksa DBS sama beli dumper ya, untuk menyesuaikan kekuatan pernya karena DBS biasanya terlalu empuk. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, engine mountingnya stoppernya diganjel ya.